menemukan harga per kilonya itu cuma 5.400 kan. Harga dedaknya 2.000, konsentratnya lagi turun murah, jagungnya pun murah. Apalagi kalau hidup di desa itu enak kawan, jadi belinya itu langsung ke petani. Kita belinya nggak di toko, nggak di tengkulak, itu harganya lebih murah lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Sobat Bola Ternak, channel yang membahas di seputar dunia peternakan. Oke kawan, kali ini saya mau membahas bagaimana cara menghitung harga pakan per kilonya, pakan semi self mixing. Yang di konten sebelumnya saya pernah membuat video bagaimana cara mengaduk dan apa saja bahannya itu. Nah, kali ini kita coba menghitung bagaimana cara menghitungnya, ketemu harga per kilonya berapa. Jadi kawan, yang pertama kemarin itu bahannya ada jagung giling ini kawan ya, 2 konsentrat, ketiga ada dedak atau katul, keempat ini ada top mix atau mineral, jadi ini ya kawan bahan-bahannya yang mau kita hitung nantinya. Misal kita ngaduk itu dalam 1 kintal atau dalam 100-nya jagung ini membutuhkan 50%. Kemudian konsentrat ini 35%. Dedak atau katul ini 15%. Nah, ini mineral atau top mix ini nanti bisa ditambahkan sesuai kebutuhan di kandangnya, kebutuhan ayamnya. Jadi tujuan mineral ini kan untuk mempertebal cangkang. Kalau cangkangnya putih-putih, cangkang tipis, bisa ditambah ini. Biasanya kalau saya tergantung kondisi, kalau kondisinya lagi buruk, standarnya itu 50 kg pakan adukan itu saya kasih 2. Tentu yang pertama kita harus tahu harga pokoknya kawan, harga pokok bahan. Harga bahan pokoknya, harga jagung, konsentrat, dedak, jadi sebelumnya kawan, ngaduk itu ada 2 tipe, ada yang pakai 100 kilo atau 1 kintal. Kalau dalam 1 kintalnya itu biasanya jagung 50 kilo, konsentratnya 35, yang 15 ini katul. Jadi totalnya 1 kintal, atau dedaknya ini bisa diperkecil kalau mau pakannya lebih bagus. Dedaknya ini dibikin 10 kilo, yang 5 kilonya ini mineral. Nah, kalau saya biasanya, kalau dulu saya pakai ini, terus sekarang saya pakai yang takaran 150 kilo kawan. Jadi contoh jagungnya
saya pakai 75 kilo. Ini harga. Nah, kalau konsentrat ini saya pakai satu sak kemarin 50 kg. Dedaknya saya pakai 20 kg. Ini mineral saya pakai 5 kg. Jadi harga jagung ini, misal kita pakai harga jagung kering sudah giling itu, untuk harga saat ini masih agak tinggi karena belum musim panen raya. Biasanya bisa jagung giling itu kalau pas lagi murah bisa 5.000, bisa 5.500. Jadi nanti kawan-kawan coba menghitungnya sesuai bahan yang dibeli di tempat daerah masing-masing. Jadi beda harga, beda tempat, beda nanti kawan. Ini cuman sebagai cara estimasinya aja. 75 kilo ini kalau di harga 6.000 berarti totalnya 450.000. Konsentrat satu sak ini yang merek saya pakai kemarin dari Pokpan, yang merek 124B itu harganya 407.500. Kemudian dedak, begitu juga dengan dedak ya kawan. Dedak itu harganya variatif. Kalau pas lagi murah, lagi musim panen itu bisa 2.500 per kilo. Bahkan kalau belinya banyak bisa 2.000 kawan. Untuk saat ini masih belum musim panen juga, harganya masih tinggi. Masih di angka 3.500. Jadi kalau 20 kilo ini ketemunya 70.000 kawan. Kemudian ini apa namanya, mineral. Untuk mineral ini sendiri harganya di sini 7.000. Jadi kalau 5 kilo dia 35.000. Nah, jadi bagaimana sih Mas supaya menemukan harga per kilonya ketika dari 4 bahan ini sudah diaduk menjadi satu? Caranya kita jumlahkan ini ya kawan. Dari 450.000 ditambahkan dengan 407.500 ditambahkan 70.000 ditambahkan 35.000. Nah, kemudian hasilnya ini 962.500. Ini dalam 150. Jadi setelah ketemu hasilnya kita bagikan 150. Ini di angka 6.400 sekian. Kita ambil saja 6.500. Harga per kilonya 6.500. Nah, begini kawan cara menghitungnya. Ini 150 kilo dari adukan 150 kg. Begitu halnya dengan yang ini kawan, yang adukan 100 kilo. Jadi jagung 50 kilo, konsentrat 35. Kalau misal konsentratnya ini 35 kilo, tinggal dibagi aja. Dari 407.500 dibagi 50, jadi per kilonya berapa, terus dikalikan 35. Nanti ini jumlahnya ini dijumlah, dijadikan 100. Nah, 100 itu dibagi 100, itulah harga per kilonya kawan. Jadi cukup simpel sebenarnya. Lalu dengan harga segini apakah masih worth it? Masih sesuai Mas? Tentu masih ya kawan. Dibandingkan dengan harga pakan jadi. Harga pakan jadi itu kalau yang standar, nggak mahal nggak murah, dia masih di angka 7.000 kawan-kawan. Seperti yang saya bilang kemarin, selisihnya itu bisa 1.000, 1.500, 2.000. Jadi dengan bahan-bahan ini sudah lumayan bagus, sudah cukup bagus.
nutrisinya pun cukup untuk ayam petelur. Jadi begitu ya kawan-kawan cara menghitung pakan adukan sendiri, pakan semi self mixing. Dari bahan-bahan itu jagung, konsentrat, dedak, sama mineral. Nah mineral ini sebenarnya bisa dipakai bisa enggak, tergantung. Kalau saya pribadi tergantung kondisi telur yang dihasilkan itu posisinya dia putih, cangkang tipis atau coklat. Kalau mau coklat saya pakai 5 ini, alhamdulillah hasilnya bagus. Kadang-kadang kalau saya lagi pengen nggak pakai ini ya dia masih bagus, cuma nanti lama kelamaan telur itu kualitasnya menurun, jadi saya pakai lagi. Kemudian di harga per kilo segini kawan-kawan ya telur ya, harga segini ini dengan bahan-bahan yang harganya posisi lagi mahal. Misal kalau harga jagungnya ini per kilonya 5.500 atau 5.000, apa nggak lebih murah lagi kawan? Saya dulu pernah waktu di bahan-bahannya itu lagi murah, saya pernah menemukan harga per kilonya itu cuma 5.400 kawan. Harga dedaknya 2.000, konsentratnya lagi turun murah, jagungnya pun murah. Apalagi kalau hidup di desa itu enak kawan, jadi belinya itu langsung ke petani, kita belinya nggak di toko, nggak di tengkulak, itu harganya lebih murah lagi. Kalau kita belinya beli basah, kita jemur sendiri, lebih mandiri lagi kawan. Nah itu ya, jadi ya semoga bermanfaat video ini bagi sobat bolo ternak, khususnya untuk pemula-pemula yang masih bingung bagaimana cara menemukan harga ketika mengaduk sendiri. Jadi begini, ini selisih harganya sama harga pabrikan, jadi dari selisih itu dikalikan saja ya sobat, dikalikan. Misal satu hari itu selisihnya harga 1.000, kalau dia tergantung ayam berapa. Kalau ayamnya misal 100, berarti 100.000 itu satu hari. Jadi mana dikalikan seminggu, dikalikan sebulan, setahun, jadi lumayan ya kawan untuk selisih harganya ini. Jadi itu kenapa untuk sampai saat ini saya masih menggunakan pakan semi self mixing, karena harganya masih di bawahnya harga pakan yang sudah jadi. Oke, cukup sekian. Jangan lupa di like, dibagikan jika video ini bermanfaat ya kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton. Sukses terus buat sobat bolo ternak.